yang menjadi doa dan harapan kami untuk Bapak Gembala dan keluarga. Biarlah pelangi tangan kasih Tuhan yang akan merendah masa depan untuk anak-anak dan juga jemaat GBI Permata. Bersama dengan Tuhan kita lewati hal ini. Walaupun kita tidak akan lagi melihat sosok Ibu Gembala hadir di tengah-tengah jemaat GBI Permata, tapi Tuhan akan menolong kita lewat gembala sidang kita. Harapan kami, doa kami, Bapak tetap kuat, adik-adik semua tetap kuat, Krista sebagai kakak tertua tetap kuat. Karena kalau orang Batak itu menjadi pengganti mama adalah kakak yang tertua. Karena itu harapan kami jemaat GBI Permata, kami percaya Bapak adalah gembala yang tegar. Walaupun mungkin saat-saat ini masih sangat dalam duka, tapi kami percaya sebagai gembala juga akan menghiburkan jemaat yang digembalakan. Bahkan juga akan mendampingi anak-anak, terlebih opa dan oma yang sudah lanjut usia. Itu juga menjadi tanggung jawab Bapak Gembala kami. Terima kasih Ibu Ellen tercinta, pelayananmu bagi kami Bu Gembala. Kau sangat baik bagi kami, walaupun terbatas waktumu hadir bagi kami. Terima kasih pelayananmu Ibu kekasih, semua jerih lelahmu yang sudah kau berikan untuk kami jemaat. Tuhan sudah hitungkan dan mahkota abadi telah Engkau terima. Sampai berjumpa di kekekalan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan Ibu kekasih, Ibu Gembala kami tercinta. Tuhan memberkati. Amin. Silakan duduk rekan-rekan dan langsung kata-kata sambutan akan disampaikan mewakili jemaat dan pengerja. Wakil Gembala kami Bu Kesia akan menyampaikan kata-kata penghiburan. Lagu tadi berkata, tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sebelum saya kasih kata-kata penghiburan, saya ingin bersaksi. Sejak Ibu Gembala yang kami kasihi sakit, saya dapat berita sakit. Dari situ kami punya komitmen. Setiap habis doa bangsa jam 5 pagi, setelah selesai kami berdoa. Saya selalu proklamirkan seluruh, deklarasikan firman Tuhan. Terlebih-lebih hari kemarin adalah hari peringatan Purim. Kita tahu bersama kalau Purim itu adalah bagaimana Tuhan rekayasanya terjadi. Hari pembantaian, hari kematian Tuhan gantikan dengan hari kehidupan, hari sukacita. Saya minta sama Tuhan, memang terus waktu saya melihat penglihatan dalam doa, saya sampai berpuasa, kami terus katakan tidak, saya akan raih dia kepada kehidupan Kristus. Jarang Ibu Gembala yang seperti ini. Di saat-saat terakhir, saat pandemi, diadakan ibadah streaming, beliau dengan setia. Kalau kami tidak ada, beliau selalu setia bersama anak-anak untuk melayani kami umat Tuhan di Permata dan Ujung Menteng. Kalau kami hadir, beliau menyambut kami dengan baik, menjamu kami. Ini adalah pribadi yang luar biasa. Kalau saya lupa, pernah 2 hari kami tidak berdoa karena saya kesiangan, tapi Ibu Ellen datang dalam mimpi saya. Saya bilang kepada Bu Yayu, Ibu
Ibu Ellen datang di mimpi saya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Dan waktu Ibu, saya doakan secara khusus, saya bilang kepada Pak Gembala, Bapak tetap kuat ya. Apapun yang terjadi, Bapak harus kuat. Kita boleh berencana, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Memang ditenun itu tidak mudah, tidak enak, sakit. Dibentuk itu memang sakit, karena saya sudah mengalaminya. Saya sudah melalui proses itu terlebih dahulu. Sakit. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mampu kita lewati. Tapi kami percaya seperti hambanya Pak Janes tadi berkata, kami melihat gembala sidang kami ini adalah kuat. Kita percaya dengan dukungan seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, doa-doa yang dinaikkan. Kita percaya kekuatan itu, penghiburan itu terus mengalir bagi Bapak Gembala, ketiga anak, bahkan Oma dan Opa. Memang firman Tuhan katakan, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kita mengasihi ibu yang kita kasihi, tetapi Tuhan lebih mengasihi hambanya. Makanya tadi saya katakan, Tuhan, saya taruh di Instagram saya, Tuhan sudah menyambutmu, ibunda yang dikasihi. Dia sudah selesai. Ibu yang dikasihi, istri yang dicintai, mama yang dikasihi, anak yang dikasihi, sudah selesai. Selesai dengan tugas-tugasnya. Dan saat ini dia sedang menikmati hasil perjuangannya selama hidup. Bukankah hidup kita ini adalah perantauan? Sesungguhnya kehidupan kita adalah di dalam kekekalan, yaitu di dalam Yerusalem baru. Nanti kita akan dikumpulkan seperti katanya di dalam kitab Tesalonika tadi, bahwa kita akan dikumpulkan bersama-sama. Kita percaya seperti Kristus katakan, di mana aku berada, di situ engkau berada. Bahwa sesungguhnya tempat kita yang kekal adalah Yerusalem baru. Kita percaya kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan ibu yang kita kasihi. Kita percaya dia sudah selesai. Tinggal kita, apakah kita mampu menghadapi segala tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Sampai kita berkata, mahkota sudah kita terima, mahkota sudah kita raih. Sampai akhirnya kita berjuang, garis finish kita tetap kuat di dalam Tuhan. Waktu Pak Gembala katakan tadi, Ibu Ellen sudah berangkat. Sekalipun saya tahu, bahkan keluarga itu semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sering saya undang itu saya semua, bahkan AOC, semua VIC, semua saya minta dukungan doa. Saya minta dukungan doa. Makanya saya tahu ada dari jemaat Shalom itu tadi, dari jemaat Shalom ini juga masuk dari Act of Christ. Kami sama-sama berdoa. Tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, kita tidak tahu. Tapi satu perkara yang kita yakin dan percayai, waktu yang diberikan bagi kita adalah yang terindah. Kita berjaga-jaga agar apa yang kita lakukan kelak, kita mengakhirnya seperti Ibu Gembala. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus, seluruh jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng yang Bapak gembalakan, kami turut sepenanggungan. Walaupun saya tahu memang beliau dalam keadaan yang sudah berat, tapi kami tidak rela rasanya. Kami tidak rela untuk beliau berangkat. Kami masih memerlukan Ibu Ellen, figur yang luar biasa. Figur yang luar biasa. Oma Opa, berbahagialah kalau memiliki keturunan yang setia sampai akhirnya. Berbahagialah kalau dia mengakhirinya dengan tetap setia di dalam Tuhan, di dalam melayani.
Karena kerajaan surga telah menyediakan mahkota kehidupan bagi ibu yang kita kasih. Kiranya Bapak Gembala Krista, Christopher dan Kristi, seperti Bu Romian katakan tadi, engkau adalah anak yang tertua. Ayo, bawa adik-adikmu saling bersatu bersama Papa. Karena saat ini Oma Opa sudah tua. Kalianlah generasi yang harus melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Mama yang dikasihi. Mari bangun, jangan bersantai. Seperti Ibu Gembala tidak pernah bersantai. Bahkan sampai akhir, waktu sakit sekalipun, kami streaming, dia kasih komentar. Dalam keadaan sakit pun, dia kasih komentari streaming kami di Permata. Inilah menunjukkan cintanya sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu mari saling menopang, dukung Papi. Demikian juga jadilah berkat bagi Oma dan Opa. Terus tetap setia, Bapak Gembala terus tetap kuat. Lihatlah ada seluruh kami yang di belakang ini, ada di belakang Bapak, menjadi barisan yang selalu menopang Bapak. Kami adalah tangan-tangan Harun dan Hur yang akan menopang seperti tangannya Musa. Bapak adalah tangan Musa yang mengangkat tongkat itu. Kami adalah tangan-tangan Harun dan Hur yang Tuhan pakai untuk menopang Bapak. Tetap kuat. Percayalah, Tuhan Yesus kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menghibur dan memberikan penghiburan yang sesungguhnya sampai nanti kita dikumpulkan kelak bersama-sama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya mewakili para pengerja, kami minta kesediaan oleh Bapak Joni. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Puji nama Tuhan. Saya berdiri di sini mewakili pengerja dari GBI Permata. Tadi sebenarnya sudah ada kata sambutan dari wakil gembala. Tapi saya sangat bersyukur karena terlibat di dalam pelayanan GBI Permata. Sebelum pelayanan di GBI Permata juga terlibat di STT yang kita pernah bentuk di tempat ini. Satu hal yang saya alami dari almarhum Ibu Gembala, Ibu Ellen adalah pelayanan dengan rendah hati. Itu yang saya rasakan, saya tangkap selama hambanya ini melayani. Dan saya harap di seluruh pengerja GBI Permata, belajarlah dari almarhum melayani dengan rendah hati. Jenis pelayanan apapun dilakukan dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, dan tetap rendah hati. Hambanya sudah dalam pangkuan Bapa. Kita bersukacita karena ada damai sejahtera abadi yang sudah beliau rasakan. Kepada hambanya Gembala Sidang kami Bapak Capalin Marbun, seperti yang sudah dikatakan rekan-rekan tadi, tetap semangat dan saya harap semakin semangat melayani, menasehati, menggembalakan jemaat Permata secara khususnya maupun jemaat yang lain secara umum untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan bagi adik-adik Krista, Kristo dan Kristi, tetap melayani Tuhan, ikuti teladan dari Ibu kita tercinta, melayanilah dengan sepenuh hati agar apa yang diharapkan selama hidup bisa kalian buktikan ke depannya. Bagi opa-oma, tetap semangat. Kami tahu secara fisik ada kelemahan fisik, itu wajar. Tapi secara roh kuat. Secara roh kuat karena ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kemampuan, bagi kita menjalani kehidupan, kesempatan yang diberi Tuhan saat ini. Biar kami seluruh pengerja GBI Permata juga
seperti yang dikatakan oleh Ibu Kesia Wakil Gembala, akan tetap mendorong, akan tetap bersemangat, membantu dalam pelayanan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya kira ini kata sambutan dari mewakili pengerja GB Permata. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mewakili wanita Betel Indonesia GB Permata, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Paulus sebagai wakil dari WBI Permata dan Ujung Menteng. Saya mewakili dari WBI Permata dan Ujung Menteng untuk menyampaikan turut sepenanggungan kepada Bapak Gembala, juga kedua putri dan satu putra daripada almarhum Ibu Ellen, di mana yang sudah pulang ke rumah Bapa dan mengakhiri semua perjuangannya, mengakhiri semua penderitaannya. Tetapi saat ini Ibu Ellen, Ibu Gembala kita sudah menikmati kehidupan yang penuh damai bersama dengan Bapa di surga. Juga kepada Opa dan Oma, kiranya kekuatan daripada Roh Kudus yang mengalir memberikan penghiburan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Karena penghiburan dari manusia adalah terbatas, tetapi penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menuntun terus dan memberi kekuatan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala bersama dengan putra dan putrinya, bersama dengan Opa dan Oma dan seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mewakili kaum pria GB Permata Ujung Menteng, kami persilahkan kepada Bapak Anton Rombe. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya mewakili seluruh kaum pria khususnya yang di GBI Permata dan Ujung Menteng mengucapkan turut sepenanggungan, berduka cita atas dipanggilnya Ibu kekasih kita, Ibu Gembala. Semoga keluarga besar khususnya Bapak Gembala dan adik-adik diberikan kekuatan serta penghiburan, juga buat Opa dan Oma. Kalau secara manusia dibilang sedih, sedih banget, dibilang sakit, sakit banget. Tapi apa yang terjadi pada saat hari ini, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya mewakili jemaat GB Permata Ujung Menteng, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Manalu mewakili jemaat. Shalom, puji nama Tuhan. Kita semua yang hadir di sini sedang mengalami suatu kedukaan di mana ibu yang kita kasihi telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kami berharap khususnya kepada Bapak Gembala akan tetap semakin kuat walaupun sudah menjadi sendirian. Belahan jiwa Bapak telah diambil oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya karena melihat Bapak Gembala selama ini sudah memberikan teladan kepada kami
jemaat di GBI Permata Ujung Menteng. Dan harapan kami juga Bapak tetap kuat menggembalakan kami walaupun tidak didampingi oleh Ibu Gembala. Dan untuk adik-adik, kami tetap berharap juga supaya Ibu Gembala tetap kelihatan hidup. Kalian harus tetap bisa meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Gembala atau Ibu Elentasi. Dengan demikian tidak akan ketahuan, tidak akan kelihatan bahwa ibu kita yang kita cintai itu telah meninggalkan kita. Itu harapan kami yang terdalam. Bagaimanapun kita sebagai orang percaya, karena kita masih hidup di dalam daging, kita tetap akan merasa berduka. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tetap mendekatkan diri kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Terlalu banyak hal yang memang kami rasakan kenangan bersama dengan Ibu Gembala. Walaupun sangat terbatas waktu beliau bersama dengan kami jemaat, tetapi waktu-waktu yang beliau luangkan kepada kami adalah sangat berharga dan sangat bermakna walaupun itu sesingkat mungkin. Sebelum corona kemarin terjadi, beliau masih melayani kami khususnya di WBI. Di awal Februari itu beliau berkhotbah di kami dan juga di Natal Koril Utara. Atas nama Koril Utara sangat terpukul karena rekan-rekan dari sana tidak mengetahui kalau Ibu Gembala sesakit dan kedengaran sampai hari ini beliau dipanggil Tuhan. Mereka sangat kaget. Tapi salam dari Koril Utara mewakili kami pengurus yang ada di sana untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Gembala, untuk Koril Utara dan GBI Permata khususnya WBI yang mendampingi saya, mengajari saya bagaimana bisa menjadi wanita yang kuat sekalipun masih muda. Itu beliau sampaikan kepada saya. Dan banyak hal yang beliau sampaikan, bahkan juga mengajar secara pribadi untuk saya. Kadang-kadang kami kalau WA-an, bahkan beliau sudah sakit pun masih juga bisa WA dengan saya. Saya tidak tahu apakah beliau yang WA balas, saya tidak tahu. Tapi saya percaya kebaikan Ibu Gembala ini kami tidak bisa balas secara pribadi kepada keluarga kami. Bahwa dalam bulan 11 yang lalu, saya juga kurang mengerti kenapa beliau begitu memperhatikan. Dia telepon kepada suami bahwa dia memberikan sedikit buat anak katanya, buat beli susu anak. Padahal saat itu beliau saya tahu sudah sakit, tapi saya kurang paham apakah di rumah sakit. Makanya tadi waktu saya disuruh Ibu Wakil Gembala kamu katanya saya rasa aku gak mampu. Tapi beliau katakan di akhir hidup nan tulangmu kamu harus melayani, kata beliau. Saya tegarkan hati saya, walaupun hati saya sangat terluka mengingat beliau sangat kasih secara pribadi. Ada kasih tersendiri hati saya buat nan tulang saya ini. Terima kasih nan tulang. Dan bagi kami semua tentunya jemaat Tuhan, banyak hal kenangan yang kami alami dalam ibadah-ibadah Padang. Selalu beliau datang menemani kami walaupun banyak kesibukan. Kadang pun beliau terlambat, tapi selalu hadir menemani kami dalam ibadah-ibadah Padang. Karena itu sebagai tanda bukti kasih kami melalui Ketua Diakonia Ibu Niko, kami persilahkan maju ke depan untuk menyampaikan kata-kata penghiburan dan kekuatan untuk Bapak Gembala. Shalom kepada
terlebih kepada Pak Gembala ya, anak-anak, opa dan oma, bahkan semua yang hadir saat ini. Kami berterima kasih karena boleh menyaksikan acara ini. Banyak sudah kenangan yang diungkapkan oleh setiap kami dan saya pun bisa merasakan. Biasanya Bapak Gembala itu kalau apa-apa ada kedukaan kadang bilang takut. Tapi hari ini kami GBI Permata ingin menyerahkan ini, jangan lihat nilainya ya Pak, untuk boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa sebelum dunia ini diakhirin gitu ya. Mungkin saya mohon kepada Bapak atas saya yang turun ya. Untuk terakhir kata, saya ingin mau berkata, selamat jalan Ibu yang kami kasih. Selamat jalan Ibu Ellen. Selamat jalan wanita yang tangguh, wanita yang perkasa. Bapa Surgawi sudah menyambutmu. Tempat Tuhan sudah sediakan bagimu, tempat yang indah di dalam kerajaan Tuhan. Selamat jalan kekasih Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu senantiasa.